Negeri Sumatera Selatan. Salam literasi. Pada kesempatan kali ini, saya sedang menerima tantangan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yaitu tantangan sepekan satu buku. Saat ini, saya akan membawakan buku dengan judul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku berjudul Filosofi Teras ini diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit buku Kompas. Buku ini ditulis oleh Henry Manampiring, seorang praktisi periklanan yang juga merupakan penulis bestseller The Alpha Girls Guide. Buku berjudul Filosofi Teras ini juga mendapatkan gelar mega bestseller serta Book of the Year pada Indonesia International Book Fair 2019. Buku ini menyajikan ilmu filsafat Yunani Romawi kuno yang sudah berusia 2000 tahun lebih, yaitu filosofi Stoa yang diterjemahkan menjadi filosofi teras. Filosofi ini bukan menjelaskan tentang cara mengatasi patah hati, akan tetapi mengajarkan mental untuk menjadi lebih tangguh. Ilmu yang diharapkan dapat membantu orang-orang untuk menjadi lebih kokoh dan tidak mudah roboh. Di pertengahan buku, penulis menambahkan quotes dari Seneca yang berbunyi, "We suffer more in imagination than in reality," yang berarti kekhawatiran dan kecemasan kita lebih banyak yang akhirnya tidak terjadi. Kita terlalu membesar-besarkan kesedihan, padahal tidak semua hal buruk yang kita bayangkan terjadi. Ada teknik memperkuat mental dengan membayangkan semua kejadian buruk yang mungkin menimpa kita. Hal ini disebut premeditation malerum. Hal ini sepenuhnya berada dalam kendali kita. Dapat kita kendalikan dengan mencari solusi dari pikiran negatif kita sebelumnya, sehingga kita dapat mempersiapkan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Ada banyak hal negatif dalam hidup. Ada banyak hal negatif dalam hidup yang sebenarnya remeh dan tidak perlu dibesar-besarkan. Klaim penulis yang menyebutkan bahwa ilmu filsafat Yunani Romawi kuno ini masih relevan dengan kehidupan sehari-hari adalah benar. Filosofi Stoa yang diterjemahkan menjadi filosofi teras ini benar-benar membantu bagi orang-orang yang mengimplementasikannya. Dibuktikan dengan buku ini yang menjadi buku mega bestseller, yang berarti banyak orang yang menganggap buku ini relevan dan dapat membantu mereka untuk tidak mudah loyo di era sekarang. Hal yang menjadi pusat perhatian dari buku ini adalah ilustrasi-ilustrasi yang memanjakan mata. Dibuat oleh ilustrator Levina Lesmana yang berpengalaman dalam bidang seni visual, menjadi nilai tambah dari buku ini. Dilengkapi dengan hasil wawancara-wawancara dengan para ahli mengenai masalah yang diangkat, menjadi bukti bahwa buku ini dibuat berdasarkan data yang akurat, tidak mengada-ada, bahkan penulis juga melampirkan data hasil kuesioner di akhir buku yang menjadi topik di awal buku. Pembuktian yang transparan membuat pembaca percaya dengan buku bersampul hijau ini. Hal yang membedakan buku ini dari buku-buku yang lain adalah penulis yang menyediakan intisari atau ringkasan di setiap akhir babnya yang memudahkan pembaca untuk memahami topik yang dibahas. Isi buku ini terlalu padat untuk dibaca dalam waktu yang singkat, sehingga buku ini harus dibaca lebih dari satu kali agar dapat dipahami. Pembawaannya yang berbelit-belit membuat pembaca kurang mendapatkan poin dari topik yang disampaikan. Selain itu, terlalu banyak kata pengantar yang seharusnya satu saja. Akan tetapi, pesan yang ingin dicapai tersampaikan melalui intisari yang terdapat di akhir bab. Buku ini secara keseluruhan sangat cocok dibaca oleh segala usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa, khususnya orang-orang yang bertujuan untuk membangun mental yang kokoh dan tidak mudah KO. Buku ini sangat dapat diandalkan untuk menjadi panduan hidup. Stoa yang disajikan di buku ini masih sangat relevan dengan kehidupan di era sekarang. Dan klaim penulis terbukti benar.